kabar kalian semua pada hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Fitri Evilia, NPM 2018-015670, program studi bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu layanan konsultasi, layanan mediasi, layanan advokasi, dan layanan penempatan dan penyaluran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi penjelasan mengenai layanan pertama, yaitu layanan konsultasi. Apa sih yang dimaksud dari layanan konsultasi ini? Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor kepada seorang pelanggan atau yang biasa disebut dengan konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Layanan konsultasi ini juga biasa disebut sebagai proses penjangkauan karena konselor berfungsi sebagai anggota tim untuk membantu klien atau individu. Dalam pelaksanaan layanan konsultasi ini bisa dilakukan di mana saja, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh klien dan disetujui oleh konselor. Pelaksanaan layanan konsultasi ini bisa dilakukan di rumah, sekolah, ataupun di tempat biasa seorang konselor itu melakukan konseling atau konsultan dan lain-lain. Dalam pelaksanaan layanan konsultasi ini kita juga perlu memperhatikan suasana dari layanan konsultasinya. Suasananya ini harus rileks dan kondusif serta memungkinkan terjadinya asas-asas konseling dan teknik-teknik dari konsultasi. Selanjutnya, apa sih tujuan layanan konsultasi ini? Tujuan dari layanan konsultasi ini adalah agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga harus mempunyai hubungan yang cukup berat dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami pihak ini setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Selanjutnya, ada apa aja sih komponen di layanan konsultasi ini? Yaitu yang pertama adanya konselor. Konselor merupakan seorang tenaga ahli konseling yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Lalu yang kedua adanya konsulti. Konsulti merupakan individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga yang setidak-tidaknya masih menjadi tanggung jawabnya. Lalu yang terakhir ada pihak ketiga. Siapa sih pihak ketiga ini? Pihak ketiga ini merupakan individu yang kondisi dan permasalahannya dipersoalkan oleh pihak konsulti. Contoh keterkaitan antara konsulti dan pihak ketiga dengan kondisi atau permasalahan seperti berikut. Pihak ketiga yang dilibatkan dalam konsultasi harus terkait langsung dengan konsulti yang mengalami permasalahan yang dimaksudkan. Tanpa adanya individu ketiga yang spesifik, maka pihak ketiga itu dianggap tidak ada dan layanan konsultasi tidak selayaknya diselenggarakan. Dikembangkan pada diri konsulti melalui layanan konsultasi ini, mari kita akan jawab secara bersama-sama. Tentunya WPKNS Konsulti khususnya berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga yang nantinya akan ditangani seperti wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Baik, selanjutnya saya akan memberi penjelasan mengenai dari materi layanan yang kedua, yaitu ada layanan mediasi.
Apa sih yang dimaksud dari layanan mediasi? Layanan mediasi merupakan suatu kegiatan yang mengantarai atau menjadi wasilah atau yang menghubungkan semula terpisah atau juga bisa bermakna menjalin hubungan di antara dua kondisi yang berbeda dan melakukan kontak sehingga kedua belah pihak yang semula terpisah bisa saling terkait. Selanjutnya, apa sih tujuan dari layanan mediasi ini? Tujuan dari layanan mediasi ini adalah yang pertama ada tujuan umumnya, lalu yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara klien serta pihak-pihak yang bertikai. Lalu tujuan khususnya agar terjadi perubahan pada kondisi awal yang semula negatif, bermusuhan atau bertikai menjadi kondisi baru yang positif, kondusif dan bersahabat dalam hubungannya pada pihak-pihak yang bertikai. Lalu apa sih komponen dari layanan mediasi ini? Yang pertama adanya konselor. Konselor bertugas sebagai perencana dan penyelenggara layanan mediasi, mendalami permasalahan yang terjadi pada hubungannya dengan pihak-pihak yang sedang bertikai. Konselor membangun jembatan atau penghubung di antara kedua belah pihak yang berselisih atau bertikai tersebut. Lalu yang kedua adanya klien. Pada layanan mediasi, konselor menangani klien yang terdiri dari dua pihak atau lebih maupun dua kelompok atau lebih. Klien yang meminta bantuan kepada konselor adalah mereka yang sedang mengalami ketidakcocokan. Mereka sepakat untuk meminta bantuan agar permasalahannya ini dapat terselesaikan. Lalu selanjutnya ada masalah klien. Masalah dan isi yang dibahas dalam layanan mediasi di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungannya pada individu-individu atau kelompok-kelompok yang bertikai. Masalah-masalah yang mencangkup di dalamnya meliputi yang pertama, adanya kejadian dadakan, misalnya perkelahian antar siswa atau antar kelompok siswa. Lalu yang selanjutnya ada perasaan tersinggung. Lalu ada pertikaian atas kepemilikan sesuatu bisa juga. Lalu ada juga dendam dan sakit hati, dan terakhir juga tuntutan atas hak dan lain-lain masalahnya, yaitu bisa saja masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian atau perselisihan sendiri. Ada asas-asas di dalam layanan mediasi, yaitu yang pertama adanya asas kerahasiaan, lalu yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan, yang keempat asas kekinian, yang kelima asas kemandirian, lalu yang keenam asas-asas lainnya. Lalu ada pertanyaan mengenai dari layanan mediasi. Seberapa urgent atau seberapa penting sih Bu layanan mediasi ini di dalam BK atau dalam bimbingan konseling? Mari kita akan jawab secara bersama-sama. Bila ditanyakan seberapa urgent layanan mediasi itu, memang keberadaannya sangat dibutuhkan, terutama pada pihak-pihak yang membutuhkan dan bisa dilihat dari permasalahan yang dihadapi klien juga. Baik, selanjutnya yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai apa itu layanan advokasi. Layanan advokasi merupakan layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik memperoleh hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji. Layanan advokasi artinya membela hak seseorang yang tercederai. Lalu,
Fungsi layanan advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan yang dilakukan oleh konselor agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi, dan dijegal. Berikut adalah tujuan dari layanan advokasi. Bisa dilihat di sini, ini merupakan tujuan umum dari layanan tersebut. Dan bisa disaksikan di sini juga terdapat tujuan khusus dari layanan advokasi. Selanjutnya ada komponen dari layanan advokasi, yaitu adanya konselor. Konselor sebagai pelaksana layanan advokasi dituntut mampu berkomunikasi, melobi, dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak terkait dan juga mengolah kondisi dan materi secara optimal. Dan juga WPKNS pada diri konselor harus cukup luas dan memadai terkait dengan pelanggaran hak klien dan pihak-pihak terkait lainnya. Baik, selanjutnya ada teknik dari layanan advokasi, yaitu yang pertama ada teknik wawancara, diskusi, dan mempertimbangkan bersama pada umumnya dipakai dalam hubungan dengan pihak-pihak terkait. Yang kedua ada studi dokumentasi ataupun data aktual berkenaan dengan kondisi klien dan hal-hal terkait dengan permasalahan hak dan implementasinya. Lalu yang ketiga, solusi tentang pengembalian. Hak klien diambil dari pihak berkewenangan dapat dengan diberlakukannya secara bertingkat ataupun atas hasil musyawarah pihak terkait. Yang terakhir ini saya akan memberi penjelasan mengenai apa sih layanan penempatan dan penyaluran. Jadi, layanan penempatan penyaluran adalah dalam menjalani kehidupan dan perkembangannya, setiap individu ini kan berada dalam kondisi diri tertentu dan menghadapi serta berinteraksi dengan kondisi lingkungannya. Kondisi diri meliputi berbagai potensi dan keadaan aktual yang ada pada diri sendiri, sedangkan kondisi lingkungan mengandung berbagai kemungkinan yang dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif, tergantung pada penyikapan, penanganan, dan pemanfaatannya. Namun, kondisi yang benar-benar sesuai kadang-kadang juga bisa tercederai. Kondisi mismatch atau kurang serasi atau kurang mendukung justru yang sering dijumpai dan menimbulkan masalah. Maka dari itu, layanan penempatan penyaluran membantu individu atau klien untuk dapat terhindar dan mengalami mismatch yang dimaksudkan tadi. Baik, selanjutnya ada komponen dari layanan penempatan penyaluran, yaitu yang pertama, konselor. Konselor sebagai pelaksana layanan penempatan penyaluran adalah ahli pelayanan konseling yang sangat peduli terhadap optimalisasi perkembangan individu demi kebahagiaan kehidupannya. Lalu yang kedua, adanya subjek layanan dan masalahnya. Subjek layanan penempatan dan penyaluran adalah siapa saja yang memerlukan kondisi lingkungan dan perkembangannya, baik di sekolah, di rumah, dunia keilmuan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada asas dari layanan penempatan penyaluran, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Subjek layanan atau klien sangat penting. Posisi klien untuk mengambil keputusan sendiri harus mendapatkan penguatan. Selanjutnya, asas kekinian dan asas kegiatan merupakan jaminan bagi kelancaran dan suksesnya layanan penempatan penyaluran. Asas kerahasiaan diterapkan untuk hal-hal pribadi, khususnya
untuk kondisi pribadi yang tidak ingin diketahui oleh pihak lain. Dan di sini konselor harus menjamin kerahasiaan itu. Karena apabila konselor tidak bisa menjaga asas kerahasiaan tersebut, dikhawatirkan klien tidak secara terbuka mengutarakan masalahnya. Lalu selanjutnya ada teknik dan bentuk penempatan penyaluran, yaitu untuk mengkaji potensi dan kondisi diri subjek berkenaan dengan layanan yang dimaksud. Perlu dilakukan yang pertama studi dokumentasi terhadap hasil-hasil aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Lalu yang kedua ada studi dokumentasi terhadap kesempatan yang ada dapat dipilih oleh subjek layanan untuk mengerahkan diri sendiri. Lalu yang ketiga ada observasi terhadap aktualisasi potensi, kondisi jasmania, terus suasana hubungan sosio-emosional subjek dengan individu lain di sekitarnya, dan kondisi fisik lingkungan. Lalu yang keempat ada studi terhadap aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tetap diberlakukan yang terkait dengan permasalahan penempatan atau penyaluran subjek layanan. Lalu yang kelima ada studi kondisi lingkungan yang prospektif, lebih kondusif bagi subjek. Lalu yang keenam ada wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak terkait terhadap kemungkinan penempatan atau penyaluran sasaran layanan. Selanjutnya ada bentuk penempatan. Bentuk-bentuk penempatan subjek dalam rangka layanan penempatan penyaluran sangat tergantung pada arah pengembangan diri dan atau masalah klien dan hasil pengkajian yang telah dilakukan oleh konselor. Beberapa bentuknya diantaranya adalah misalnya penempatan duduk siswa di dalam kelas, penempatan siswa dalam kelompok belajar, penempatan atau penyaluran siswa ke jurusan program studi lanjutan, dan bisa juga penempatan siswa dalam kelompok kegiatan bakat dan minat khusus atau ekstrakurikuler dan lainnya. Baik, yang ketiga ini ada rencana bersama. Rencana bersama itu dilakukan untuk pelayanan terhadap seorang subjek atau klien tertentu maupun terhadap sejumlah subjek, misalnya sekelompok atau satu kelas siswa. Oke, selanjutnya ada operasional layanan penempatan penyaluran. Layanan penempatan penyaluran perlu diselenggarakan secara terencana dan tertib, mengikuti prosedur dan langkah-langkah sistematis yang strategis juga. Nah, apa aja sih operasional layanan penempatan penyaluran ini? Yang pertama, langkah-langkahnya ada perencanaan. Lalu yang kedua ada pengorganisasian unsur dan sarana layanan. Nah, dalam tahap ini diisi dengan menyiapkan prosedur dan langkah-langkah serta perangkat dan fasilitas layanan. Penyiapan kelengkapan administrasi merupakan suatu keniscayaan. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan. Tahap ini diisi dengan berbagai kegiatan dalam rangka melakukan pengkajian terhadap berbagai kondisi yang terkait dengan permasalahan subjek layanan sesuai dengan prosedur dan langkah yang telah ditetapkan, yang semuanya itu terarah pada kegiatan melaksanakan penempatan dan penyaluran. Lalu yang keempat ini juga ada penilaian. Penilaian hasil layanan penempatan dan penyaluran dilakukan setelah beberapa waktu subjek layanan berada di lingkungan yang baru atau lingkungan yang diperbarui. Baik, yang perlu kita perhatikan dari layanan penempatan penyaluran ini adalah layanan penempatan dan penyaluran ini kan dilaksanakan secara bertahap, tidak bisa hanya dilaksanakan pada satu sesi saja. Maka dari itu biasanya penilaian segera atau LAISEC ini kan
dilakukan pada sesi pelayanan konseling. Tetapi pada layanan penempatan penyaluran ini, penilaian segera atau LAISEK tidak dilaksanakan. Tetapi yang dilaksanakan adalah penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN dan penilaian jangka panjang atau LAIJAPAN. Nah, penilaian jangka pendeknya ini dilakukan setelah 1 minggu sampai 1 bulan. Dan untuk penilaian jangka panjangnya atau LAIJAPAN dilaksanakan setelah lebih dari 1 bulan. Dan aspek-aspek akurs, acuan, kompetensi, usaha, rasa, kesungguhan yang menyertai hasil penempatan atau penyaluran subjek yang bersangkutan perlu ditekankan sebagai fokus penilaian. Yang kelima ada tindak lanjut dan laporan. Tindak lanjut dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang perlu ditindaklanjuti, tetapi perlu dikomunikasikan oleh subjek layanan dan pihak-pihak terkait demi terlaksananya seluruh aspek kegiatan dari layanan penempatan dan penyaluran ini.